Bro, lo pernah gak sih ngerasa ada yang aneh pas lihat sahabat lo tiba-tiba ambil keputusan besar tanpa ngasih tahu detail lengkapnya? Nah, itu yang lagi terjadi di dunia voli kita sekarang. Giovanna Milanade, atau yang biasa dipanggil Gia, sahabat dekat Megawati Hangestri Pertiwi, tiba-tiba aja ngumumin bakal pindah ke Jepang buat gabung sama NEC Red Rockets. Gila kan, bro? Padahal baru aja kemarin-kemarin dia main di Proliga Indonesia bareng Jakarta Pertamina Enduro. Lo tau gak sih, cerita di balik kepindahan ini tuh beneran bikin penasaran abis. Kayak ada yang disembunyikan gitu. Terus kenapa harus ke Jepang? Kenapa gak stay di Indonesia aja? Atau balik lagi ke Korea bareng Megawati? Pertanyaan-pertanyaan ini yang bakal gue bahas tuntas di video kali ini, dan percaya deh, lo bakal kaget sama fakta-fakta yang gue temuin. Sebelum gue lanjut, gue mohon banget nih bro, jangan lupa pencet like buat video ini, subscribe channel 3 menit, dan drop komen kalian di bawah. Soalnya dukungan lo tuh yang bikin gue semangat terus ngasih update berita voli terkini yang seru-seru kayak gini. Plus, kalau lo subscribe dan nyalain loncengnya, lo bakal jadi yang pertama tahu berita-berita hot voli Indonesia dan dunia. Oke, sekarang gue lanjut ya ke berita-berita yang bikin gue penasaran setengah mati. Adi ceritanya tuh begini, bro. Tanggal 1 Juli 2025 kemarin, media Italia Volley News ngumumin lewat akun X mereka dengan caption, El Americana Gia Milanade Giocera in Giappone per il NEC Red Rockets Kawasaki. Nah, lo tau gak sih kenapa pengumuman ini datang dari media Italia? Ini yang bikin gue mikir keras, kenapa bukan dari media Amerika, Korea, atau bahkan Indonesia yang ngumumin duluan? Gue curiga nih, ada kemungkinan Gia punya koneksi kuat di Italia, atau mungkin agennya berbasis di sana. Soalnya kan dia pernah main di Eropa sebelum ke Korea, jadi wajar aja kalau networkingnya masih kuat di benua biru itu. Tapi yang bikin gue heran, kenapa pengumumannya dadak banget? Kayak tiba-tiba aja gitu, tanpa ada build-up atau rumor sebelumnya. Yang lebih gila lagi, timing pengumumannya pas banget di awal Juli, yang berarti Gia udah pasti bakal ikut persiapan musim baru NEC Red Rockets. Ini menandakan kontraknya udah rampung dari beberapa waktu lalu, cuma pengumumannya aja yang baru sekarang. Gue jadi mikir, jangan-jangan ada drama internal atau negosiasi rumit yang bikin pengumuman ini tertunda? Oke bro, buat lo yang mungkin belum kenal sama Gia, gue kasih tahu profil lengkapnya. Giovanna Milanade, lahir 13 Juni 1998 di Michigan, Amerika Serikat. Umurnya sekarang 27 tahun, masih muda banget kan buat seorang atlet voli profesional? Tingginya 1,88 meter, main di posisi outside hitter, yang notabene adalah posisi paling krusial di tim voli manapun. Nah, yang bikin Gia ini spesial tuh bukan cuma skill volleynya aja, tapi juga adaptabilitasnya yang luar biasa. Bayangin aja, dia udah main di berbagai benua, Amerika, pas kuliah di Maryland, Eropa, awal karir profesional, Asia, Korea sama Indonesia, dan sekarang balik lagi ke Asia tapi beda negara. Gila kan kemampuan adaptasinya? Yang paling gue salut tuh, dia bisa langsung nyatu sama budaya dan gaya permainan dimanapun dia main. Pas di Korea, dia langsung jadi top skor, pas di Indonesia juga perform bagus meski cuma sebentar. Ini menunjukkan kalau Gia bukan cuma talented player, tapi juga punya mental yang kuat buat main di lingkungan baru. Informasi ini gue dapat dari beberapa sumber terpercaya kayak Volleybox dan Wikipedia, tapi gue tetap kasih disclaimer ya bro, beberapa detail mungkin belum terupdate atau masih ada yang kurang lengkap. Jadi kalau lo punya info tambahan, share di komennya. Nah, ini dia bagian yang paling bikin haru sekaligus penasaran, bro. Jadi ceritanya, Gia dan Megawati itu ketemu pertama kali pas sama-sama membela Daejeon Red Sparks di V-League Korea Selatan musim 2023 hingga 2024. Awalnya mereka cuma rekan setim biasa, tapi ternyata chemistry mereka di lapangan luar biasa banget. Gue denger dari berbagai sumber, mereka berdua jadi tulang punggung Red Sparks sampai berhasil bawa tim itu masuk semifinal dan finish di peringkat ketiga V-League 2023 hingga 2024. Bayangkan, dari tim underdog jadi juara 3. Ini prestasi yang gak main-main, bro. Dan kontribusi Gia di situ sangat signifikan, dia mencetak 690 poin dalam satu musim, jadi salah satu top scorer liga. Yang bikin hubungan mereka spesial tuh,
Dari yang awalnya cuma rekan setim, berkembang jadi sahabat dekat banget. Mereka sering hangout bareng, sharing experience tentang jadi pemain asing di Korea, dan saling support satu sama lain. Gue lihat di beberapa postingan media sosial mereka, chemistry-nya bener-bener kayak sister from another mother gitu. Tapi sekarang, dengan Gia pindah ke Jepang, hubungan persahabatan mereka bakal diuji. Apakah mereka bakal tetap dekat meski beda negara? Atau justru ini awal dari jarak yang bakal bikin mereka grow apart? Honestly, gue berharap persahabatan mereka tetap awet sih, soalnya chemistry kayak gini jarang banget lo temuin di dunia olahraga profesional. Bro, ini bagian yang paling dramatis dari cerita Gia dan Megawati. Jadi pas Proliga Indonesia 2024, mereka berdua main di tim yang berbeda. Gia membela Jakarta Pertamina Enduro, sementara Megawati di Jakarta BIN. Bayangin dong, sahabat yang tadinya jadi partner di Korea, tiba-tiba harus saling hadapi sebagai lawan di Indonesia. Gue denger dari beberapa sumber yang nonton langsung pertandingan mereka, atmosfernya beda banget. Ada tension khusus gitu pas mereka ketemu di net, tapi juga ada mutual respect yang kentara. Gia sendiri pernah bilang, "Aku sangat menyayangi Mega, akan menyenangkan untuk bermain berhadapan satu sama lain." Quote ini tuh sweet banget sekaligus sesade, kayak ada mixed feeling gitu. Yang bikin gue penasaran, gimana sih perasaan mereka pas harus spike ke arah sahabat sendiri? Atau pas harus blok serangan dari sahabat? Pasti ada dilema internal dong, antara mau menang buat tim tapi juga gak mau nyakitin sahabat. Ini yang namanya profesionalisme sejati, bro. Momen-momen seperti ini yang bikin Proliga 2024 jadi memorable banget. Bukan cuma soal kompetisi tim, tapi juga drama personal yang bikin penonton ikut terbawa emosi. Dan sekarang, dengan Gia pindah ke Jepang, kemungkinan mereka bakal bertemu lagi di lapangan jadi lebih kecil, kecuali ada turnamen internasional. Honestly, gue berharap suatu saat mereka bisa main bareng lagi di tim yang sama. Chemistry mereka tuh udah terbukti ampuh, dan sayang banget kalau cuma jadi kenangan di Red Sparks aja. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, kenapa Gia milih NEC Red Rockets? Ini yang bikin gue penasaran setengah mati, bro. Soalnya NEC Red Rockets tuh bukan tim sembarangan. Mereka juara Asian Women's Club Volleyball Championship 2024, yang artinya mereka tim terkuat di Asia saat ini. Gue analisis beberapa kemungkinan kenapa Gia pilih tim ini. Pertama, dari segi kompetisi, jelas NEC Red Rockets bakal ngasih tantangan yang lebih tinggi dibanding tim-tim lain. Mereka bakal main di berbagai turnamen internasional, dan ini kesempatan emas buat Gia buat naikin level permainannya. Kedua, dari segi finansial, kemungkinan besar NEC ngasih tawaran yang gak bisa ditolak. Jepang kan terkenal dengan sistem profesional olahraga yang bagus, jadi gak heran kalau kontrak yang ditawarin jauh lebih menarik dibanding liga-liga lain. Ketiga, dan ini yang paling menarik menurut gue, mungkin Gia lagi nyari tantangan baru. Setelah sukses di Korea dan Indonesia, dia pengen buktiin kalau dia bisa adaptasi dan sukses di Jepang juga. Ini kayak personal challenge gitu buat dia. Tapi yang bikin gue bingung, kenapa gak balik ke Eropa aja atau coba Liga Amerika yang lebih dekat sama kampung halamannya? Atau kenapa gak stay di Indonesia yang fanbase-nya udah mulai kenal sama dia? Ada kemungkinan ada faktor lain yang belum terpublikasi, dan gue berharap suatu saat Gia bakal buka-bukaan soal alasan sebenarnya. Bro, kalau gue traceback perjalanan karir Gia dari awal, ini beneran inspiring banget. Dia mulai dari universitas di Maryland, terus nyoba peruntungan di Eropa buat awal karir profesionalnya. Gak gampang loh jadi pemain asing di Eropa, kompetisinya ketat banget dan standarnya tinggi. Dari Eropa, dia berani ambil langkah besar pindah ke Asia, tepatnya ke Velik Korea yang notabene punya style permainan yang beda banget sama Eropa. Dan ternyata dia berhasil. Gak cuma berhasil, tapi jadi salah satu pemain kunci Red Sparks. Terus dia coba peruntungan di Indonesia lewat Proliga, dan meski cuma sebentar, performanya cukup impresif. Setelah itu, dia sempat main di Love Atlanta, ini liga baru di Amerika. Terus ada info dia pernah gabung sama Petrogas Angels, ini tim Filipina kalau gak salah, dan sekarang ke NEC Red Rockets Jepang. Perjalanan karir kayak gini tuh menunjukkan kalau Gia punya mental petualang yang kuat. Dia gak takut keluar dari comfort zone, gak takut tantangan baru, dan selalu optimis bisa sukses dimanapun dia main. Ini attitude yang gue salut banget, dan patut dicontoh sama atlet-atlet muda Indonesia.
Yang paling gue apresiate, dia selalu ngasih yang terbaik dimanapun dia main. Gak ada yang namanya main-main atau setengah hati. Itu kenapa dia selalu dapat respek dari Thea Mates, coach, sama fans di berbagai negara. Kepindahan Gia ke Jepang ini punya dampak yang cukup signifikan buat voli Indonesia, bro. Pertama, dari segi kualitas kompetisi. Kehadiran pemain-pemain asing berkualitas kayak Gia di Proliga tuh naikin standar permainan secara keseluruhan. Pemain-pemain lokal jadi terpacu buat main lebih baik buat bisa kompetitif. Kedua, dari segi learning experience. Pemain-pemain Indonesia yang pernah jadi Teamate Gia pasti dapat banyak insight tentang profesionalisme, work ethic, dan mental bertanding yang beda. Ini knowledge transfer yang sangat berharga. Ketiga, dari segi marketing dan exposure. Kehadiran Gia di Indonesia, meski sebentar, udah naikin profil Proliga di mata internasional. Media-media luar negeri jadi lebih aware sama perkembangan voli Indonesia. Tapi di sisi lain, kepindahan ini juga loss buat voli Indonesia. Kita kehilangan pemain berkualitas yang bisa jadi role model buat pemain-pemain muda. Plus, chemistry yang udah terbangun antara Gia sama pemain-pemain lokal jadi terputus. Gue berharap sih, meski Gia udah pindah ke Jepang, dia tetap punya soft spot buat voli Indonesia. Siapa tahu suatu saat dia balik lagi, atau minimal jadi ambasador buat promosiin voli Indonesia di level internasional. Yang pasti, pengalaman Gia main di berbagai liga termasuk Indonesia bakal jadi aset berharga buat karirnya ke depan. Dan semoga aja, ada pemain-pemain asing berkualitas lain yang tertarik ikutin jejak Gia buat main di Indonesia. Sekarang pertanyaannya, gimana sih prospek Gia di NEC Red Rockets? Gue optimis banget dia bakal sukses di sana, bro. Pertama, track record dia di berbagai liga udah membuktikan kemampuan adaptasinya yang luar biasa. Dia selalu bisa adjust sama sistem permainan dan budaya tim dengan cepat. Kedua, NEC Red Rockets sebagai juara Asia 2024 pasti punya infrastruktur dan support system yang top-notch. Ini environment yang ideal buat pemain kayak Gia yang selalu berusaha ngasih performa terbaik. Ketiga, kompetisi di Jepang yang ketat bakal push Gia buat terus develop skill-nya. Liga Jepang terkenal dengan disiplin tinggi dan attention to detail yang luar biasa, ini bakal bikin Gia jadi pemain yang lebih komplit. Gue prediksi, dalam waktu dekat Gia bakal jadi salah satu key player di NEC Red Rockets. Dengan pengalaman internasionalnya yang luas, dia bisa jadi leader yang ngasih impact positif buat tim. Siapa tahu aja, dia bisa bantu NEC Red Rockets defend title mereka di Asian Championship atau bahkan menang di kompetisi yang lebih prestisius. Yang paling gue harapkan sih, Gia bisa tetap maintain friendship-nya sama Megawati meski beda negara sekarang. Hubungan persahabatan yang genuine kayak mereka tuh rare banget di dunia olahraga profesional yang kompetitif. Informasi ini masih berupa prediksi gue berdasarkan analisis dari berbagai sumber ya bro, jadi belum tentu 100% akurat. Tapi gue optimis banget sama masa depan Gia di Jepang. Nah bro, itu dia cerita lengkap tentang kepindahan Giovanna Milanade dari Indonesia ke NEC Red Rockets Jepang. Gila kan perjalanan karirnya? Dari Amerika, Eropa, Korea, Indonesia, sampai sekarang Jepang. Ini beneran international player banget. Yang paling bikin gue terharu sih hubungan persahabatannya sama Megawati. Dari rekan setim di Korea, jadi lawan di Indonesia, dan sekarang terpisah jarak karena beda negara. Semoga aja persahabatan mereka tetap awet ya, soalnya chemistry kayak gini jarang banget lo temuin. Buat voli Indonesia, kepindahan Gia ini mixed blessing sih. Di satu sisi kita kehilangan pemain berkualitas, tapi di sisi lain ini jadi motivasi buat pemain-pemain lokal kita buat terus improve dan siapa tahu suatu saat bisa main di liga-liga top Asia kayak Jepang atau Korea. Gue pribadi berharap Gia sukses di NEC Red Rockets dan semoga suatu saat dia balik lagi ke Indonesia, entah sebagai pemain atau dalam kapasitas lain buat ngebantu perkembangan voli Indonesia. Makasih banget udah nonton video ini sampai habis, bro. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar lo gak ketinggalan update berita voli terkini dari channel 3 Menit. Drop juga di komen pendapat kalian tentang kepindahan Gia ini, gue penasaran banget sama perspektif kalian. Dan kalau lo punya info atau rumor terbaru tentang dunia voli Indonesia atau internasional, share juga di komennya. Siapa tahu aja jadi bahan video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace out bro!